Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Daring Dialog Krimpang Baling. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan Bapak Camat Kampar Kiri Hulu yang sudah datang di studio kita. Halo Bapak. Halo. Sebelumnya izin ya Pak, nanti dialog kita ini akan kita tayangkan di di YouTube-nya kita, Radio Komunitas Lintas Subayang ya Pak. Siap. Dan juga kita akan tayangkan juga di FM kita di Radio Komunitas Lintas Subayang juga Pak di 107.7 MHz ya Pak. Iya. Ya. Oh iya, sebelumnya kita ingin berbincang-bincang dulu nih sama Pak Camat nih. Mungkin kita butuh perkenalan dulu gitu. Boleh. Bapak Camat Kampar Kiri Hulu nih mungkin ada yang belum tahu ya namanya Bapak siapa, dari mana asal Bapak siapa mungkin Pak. Dari mana asal Bapak gitu Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Iya. Kalau nama Bapak itu sangat simpel sekali. Simpel banget ya Pak. Perpaduan India dengan Arab. Aduh. Bustamar. Bustamar. Oh, ada India Arabnya ya Pak. India Arabnya kan. Pak. Asal Bapak dari mana Pak? Asal saya asli putra dari Kampar Kiri Hulu ini, tepatnya di pinggir Sungai Subayang ini, yaitu sebuah desa kecil yang bernama Desa Tanjung Beringin. Tanjung Beringin. Iya. Berarti Bapak lahir di Tanjung Beringin asli ya Pak? Asli lahir di Tanjung Beringin. Orang tua Bapak juga? Orang tua juga. Kemudian dibesarkan di rantau. Iya. Berarti putra rantau Kampar Kiri Hulu sekali ya Pak ya. Ya Pak, mungkin kita untuk dialog hari ini mungkin kita akan berbincang-bincang untuk memperingati hari 17 Agustus yang akan kita rayakan ya Pak ya. Iya. Terus Pak, secara administrasi kan Kampar Kiri Hulu ini membawahi 24 desa ya Pak. Betul. Benar. Terus Pak, untuk mungkin bisa Bapak ceritakan nih persiapan dari setiap desa nih untuk menyambut hari kemerdekaan kita ini seperti apa Pak? Terus kegiatan apa yang telah mereka lakukan Pak? Oke, terima kasih. Iya. Jauh sebelumnya kami sudah mengadakan musyawarah dan mengundang seluruh kepala desa di kantor camat Kampar Kiri Hulu. Kemudian masing-masing kepala desa itu dia sudah punya program masing-masing di desanya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Iya Pak. Seperti biasanya itu desa-desa itu memeriahkan di desanya bersamaan dengan anak-anak sekolah yang ada di desanya, bermacam-macam permainan dan juga sekaligus himbauan kepada masyarakat yang ada di desa masing-masing untuk mengibarkan bendera di depan rumahnya masing-masing. Terus kegiatan misalnya Pak, selain kegiatan yang lebih spesifiknya Pak gitu, apakah ada perayaan lomba atau kemarin sepertinya ada kegiatan untuk berlayar bersama atau itu apa Pak? Oh iya, ini yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan. Menarik sekali ya Pak. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita punya gagasan terus, untuk memeriahkan HUT kemerdekaan tahun ini kita mencoba untuk menyisiri Sungai Subayang dengan membawa sampan dari setiap desa. Ada 24 desa, kemudian itu ada sekitar 26 sampan. Masing-masing desa itu akan mengirim utusannya 10 orang per desa dengan membawa bendera. Berarti 10 orang juga bawa bendera, 10 buah bendera. Oh, dalam satu perahu gitu dalam ya Pak? Satu perahu. Piau ya Pak bahasa kitanya ya Pak? Bahasa Kampar Kirinya piau. Piau. Jadi kami buat titik tolaknya dari desa Muarabio, finishnya di desa Tanjung Belit Selatan. Seperti itu. Iya. Cukup meriah sekali karena antusias daripada pemerintah desa dan aparatur desa itu sangat kuat. Dengan kegembiraan itu mempunyai kebahagiaan tersendiri seperti itu. Berarti menarik sekali ya berarti Pak untuk gebrakan baru ya Pak, yang sebelumnya belum pernah dilakukan berarti ya Pak ya? Belum pernah, baru tahun ini. Iya. Insya Allah ini nanti mungkin masing-masing desa akan menganggarkan di dalam RAPBDes-nya untuk tahun-tahun berikutnya supaya lebih meriah lagi. Nah, bisa jadi nanti kita akan coba telusuri dari sungai paling ujung, dari kampung, dari desa yang paling ujung. Desa paling ujung itu desa apa ya Pak? Desa kalau boleh tahu Pengkalan Sere. Oh, jauh ya dikenal Pak? dengan Panser. Panser, singkatan berarti ya Pak, Iya. Panser bahasa gaulnya. Iya. Tuh kalau misalnya dari titiknya misalnya kalau dari Gema, Kecamatan Kampar Kiri Hulu nih Pak, Ya. ke Pangkalan Sore itu mungkin butuh waktu berapa lama ya Pak?
Itu kalau kita pakai sampan kecil itu makan waktu kurang lebih 3,5 sampai 4 jam lah. Iya. Kalau air mesin banjirnya kan, Oh, tapi kalau berarti tergantung kondisi iya, air oh lah iya begitu. iya gitu, Pak. Nah, terus Pak, kan ada kegiatan nih di setiap desa. Mungkin apakah ada bantuan atau tunjangan dari kecamatan untuk setiap desa, atau itu anggaran dari mereka masing-masing saja, Pak? Oh, itu tidak ada bantuan dari kecamatan. Oh iya. Nah, karena itu adalah murni inisiatif daripada pemerintah desa masing-masing. Mungkin itu karena di dalam RAPBDes mereka itu pun sudah dituangkan kegiatan 17-an itu. Oh iya, Pak. Oh begitu berarti ya, Pak. Dan kita juga pernah dengar nih, Pak, bahwa ada kegiatan ya, Pak, di Kecamatan Kampar Kiri Hulu di Desa Gema itu, pertandingan atau apa itu, Pak? Untuk menyambut 17 Agustus juga, tuh, Pak. ya. Kalau di kecamatan itu kami adakan turnamen, turnamen bola voli putra putri dan turnamen badminton. Karena yang pada awalnya kami rancang tuh sekalian turnamen bola kaki, tapi sehubungan dengan adanya desa tetangga yang melaksanakan kegiatan turnamen, open turnamen, desa Tanjung Belit, sehingga kami yang kegiatan bola kakinya kami tiadakan gitu. Berarti tujuannya kegiatan ini untuk menyambut 17 Agustus juga berarti Di ya, Pak? samping menyambut memeriahkan 17 Agustus, juga untuk mengikat silaturahmi antara desa ke desa gitu. Biar lebih mantap gitu, lebih kompak ya, Pak, ya. Kampar Kiri Hulu ini, Pak. Siap. Nah, oh iya, Pak, kan di Kampar Kiri Hulu ini terkenal nih, Pak, dengan keindahan alamnya. Ya. Nah, bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang pemimpin di Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini, Pak? Betul. Kampar Kiri Hulu ini memang terkenal dengan keindahan alamnya. Namun untuk memanfaatkan keindahan alam itu perlu sumber daya manusianya. Tanpa adanya sumber daya manusia yang handal, yang tahu akan seni, yang tahu akan pengelolaan itu, keindahan itu tidak ada artinya. Alhamdulillah pada saat ini sudah banyak generasi-generasi kita yang mungkin sudah mulai menggali potensi-potensi yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu ini, khususnya tentang keindahan alamnya. Oh iya. Harapan kita semoga keindahan alam Kampar Kiri Hulu ini bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kampar Kiri Hulu. Seperti itu. Kalau menurut Bapak nih, Pak, Ya. Apa sih perbedaan dari keindahan yang kita punya di Kampar Kiri Hulu ini dengan keindahan yang tempat lain mungkin punya, Pak? Nah, perbedaannya kalau keindahan yang ada di tempat kita ini alami. Iya. Tidak ada yang disulap-sulap. Murni alami, apa adanya. Memang seperti itu adanya alam yang di Kampar Kiri Hulu ini, pegunungannya, sungainya yang jernih tanpa dicemari. Nah, itu. Terus, Pak, kan kita untuk menyambut 17 Agustus besok ya, Pak, ya? Ya. Apakah ada besok pengibaran bendera tuh, Pak? Apakah ada pengibaran di tempat khusus atau misalnya kayak ada pengibaran di alam atau di seperti itu, ada nggak, Pak? Oh, kalau itu tidak ada. Berarti yang untuk kemarin saja ya, Pak? Iya. Yang sifatnya artinya memeriahkan untuk kita laksanakan di alam terbuka, itu yang seperti yang kita lakukan pada tanggal 13 kemarin. Oh iya, berarti dilakukan di dahulu Ya, sebelum hari hanya sebelum ya. hari hanya. Oh iya, Pak. Untuk menyambut datangnya 17 itu. Gitu. Terus, Pak, sekarang jumlah penduduk di Kampar Kiri Hulu kan, Pak. Terus ada banyak nih. Kan menurut Bapak sebagai pemimpin di Kampar Kiri Hulu ini, apakah ada keluhan atau masukan-masukan dari masyarakat ke Bapak tentang lingkungan mereka sekitar, Pak? Ada? Oh, ada. Gitu. Ada. Kampar Kiri Hulu ini kan sebuah kecamatan boleh dikatakan yang letaknya paling pinggir di Kabupaten Kampar. Jadi penduduknya itu, desanya itu berpencil-pencil. Terpencil-pencil antara satu dengan yang satunya. Kemudian kalau saya bilang Kampar Kiri Hulu itu terdiri daripada 3 jalur. Ada jalur kiri, ada jalur tengah, ada jalur kanan. Kalau yang jalur kiri itu biasa saya bilang itu jalur interprestasi. Itu khusus di daerah Bukit Rimbang Baling. Yeah. Nah,
Sementara yang di jalur tengah ada beberapa desa itu, kalau tidak salah ada 4 desa. Itu mulai dari desa Kota Lama sampai ke desa Luda itu kita namakan jalur tengah, masih jalur sungai. Iya, masih jalur sungai betul. Iya. Kemudian ada lagi jalur kanan. Hmm. Nah, jalur kanan ini dikenal dengan jalur kuning. Kenapa saya katakan jalur kuning? Karena kalau musim penghujan, apapun warnanya kendaraan kita, pulangnya dari sana pasti warnanya kuning. Beda warna jadinya ya Pak ya. Karena lumpurnya. Iya. Berarti. Karena jalan di sana itu masih berlumpur dan perlu pembenahi dari para pemerintah agar pembangunan itu betul-betul merata sampai ke pelosok-pelosoknya, seperti itu. Kira-kira bisa diwujudkan dengan cepat atau enggak sih Pak? Insya Allah. Oh bisa Pak. Tahun ini itu pemerintah Provinsi Riau sudah mulai membenahi ke jalur kuning itu, dan kemarin saya sampai ke Batu Tilam bersama dengan Pak Sekda. Itu alat sedang bekerja. Alhamdulillah yang kemarin itu warnanya kuning, sekarang sudah mulai beransur-ansur menjadi berubah. Itu. Jadi abu-abu Pak. Jadi abu-abu. Insya Allah kedepannya nanti kendaraan kita yang lewat di sana akan kembali seperti kendaraan yang ada di kota-kota sana, seperti itu. Terus misalnya Pak, adakah permintaan khusus nih Pak yang secara spesifik yang disampaikan oleh masyarakat nih kepada Bapak? Ada. Itu seperti apa Pak? Seperti itulah yang tadi. Seperti jalur transportasi, kemudian tentang penerangan, terus tentang komunikasi. Itu karena di jalur kiri itu, yang di jalur interprestasi itu desa-desa yang ada di sana tuh ada 9 desa belum dialiri listrik. Belum masuk listrik berarti belum masuk ya, listrik. Pak, iya. Kemudian jaringan HP pun di sana belum ada. Jadi inilah salah satu mungkin keluhan masyarakat kita pingin juga seperti daerah-daerah yang maju itu, bisa dapat penerangan, bisa dapat hubungan komunikasi yang baik. Karena dengan demikian nanti perekonomian masyarakat itu akan beransur-ansur membaik, seperti itu. Berarti mereka seperti meminta ke itu ya Pak, ke kebebasan mereka untuk sebagai manusia yang seperti di kota-kota gitulah ya Pak ya. Iya. Karena namanya kita kan sudah merdeka nih. Iya, tapi sebahagian dari masyarakat gitu. kita yang ada di Kampar Kiri Hulu itu belum menikmati yang namanya kemerdekaan itu. Berarti mereka meminta merdeka gitu merdeka ya Pak. itu seutuhnya, seperti itu. Mereka mungkin meminta hak mereka agar bisa merdeka. Ya semoga secepatnya bisa terwujud ya Pak. Insya Allah. Terus Pak, kalau kita pelajari nih dari makna proklamasi, nah sebagiannya kan adalah tentang keutuhan kita dalam berbangsa atau bernegara, betul ya Pak? Betul. Nah terus bagaimana upaya keutuhan dalam bermasyarakat terjaga khususnya di Kampar Kiri Hulu ini? Terus apa yang akan kita lakukan Pak? Ya, yang pertama sekali itulah kita harus saling menjaga silaturahmi, hubungan baik antara desa yang satu dengan desa yang lain, untuk tidak berpecah belah, saling bahu membahu di dalam bidang pembangunan. Itu. Berarti itu ya Pak, tipsnya dari Pak untuk agar kita utuh gitu ya Pak. Iya. Gitu. Di samping itu kita juga artinya menjaga keindahan alam yang ada di daerah kita ini. Iya. Gitu. Terus Pak, yang terakhir nih Pak. Ya. Pesan Bapak nih terhadap generasi muda atau seluruh generasi yang berada di Kampar Kiri Hulu ini untuk kedepannya seperti apa Pak? Ini dia. Pesan saya untuk generasi muda, memang ini merupakan suatu tantangan dan kerja berat untuk generasi muda agar nanti daerah kita ini betul-betul menjadi daerah yang dikenali oleh luar, oleh masyarakat luar. Tentu kita selaku putra daerah betul-betul bisa memanfaatkan dan menjaga keutuhan, keindahan alam yang ada di wilayah kita ini. Dan tak kalah penting, putra-putri generasi muda yang ada di Kampar Kiri Hulu ini untuk selalu meningkatkan
semangat belajarnya. Nah, karena tanpa belajar kita tidak akan bisa mengikuti perkembangan dunia. Artinya kita juga harus keluar berarti ya Pak dari Iya. zona kita untuk bisa melihat dunia lain Iya. lebih luar gitu ya Pak. Keluarnya itu untuk belajar. Iya. Nanti kita Jangan balik keluar keluyuran, tapi untuk belajar. Oh, iya. Setelah kita berhasil, kita kembali ke Kampar Kiri Hulu, kita benahi dan kita manfaatkan keindahan-keindahan yang ada di wilayah kita. Iya. Iya Pak, mungkin itu ya Pak pesanan-kesan dari Bapak. Mungkin itu juga menjadi penutup dulu nih Pak untuk sesi dialog kita hari ini. Mungkin sangat singkat. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu ya Pak dengan membahas kemajuan yang lebih maju yang sudah dilakukan di Kampar Kiri Hulu ini ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Camat Kampar Kiri Hulu yang sudah bersedia untuk datang ke podcast kita. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Saya atas nama Camat Kampar Kiri Hulu mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga kemerdekaan pada tahun ini betul-betul sempurna dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Merdeka. Merdeka. Dan saya Desriani sebagai host di Radio Komunitas Lintas Subayang di podcast Warimba dan beserta seluruh rekan-rekan di Radio Komunitas Lintas Subayang dan podcast Warimba mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Nusantara Baru, Indonesia Maju.